diri dari api neraka, jaga keluarga kita dari api neraka dengan cara apa? Ya, adibuhum wa'allimuhum al-khaira. Ya, kata kunci kemarin adalah adibuhum wa'allimuhum al-khaira. Didik mereka, ajarkan mereka kebaikan. Ya, didik mereka, ajarkan mereka kebaikan. Jadi itu kata kunci daripada qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Didik mereka, ajarkan mereka kebaikan. Jangan sampai kita lalai untuk mengajarkan, mendidik mereka kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikan itu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Nah, itu yang terus kita perjuangkan pada diri dan keluarga. Karena kita ini, Bapak Ibu sekalian, bertarung antara sisi baik dengan sisi buruk. Ada Allah Subhanahu wa taala titipkan potensi baik, tapi juga ada potensi buruk dalam diri kita ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan dalam diri kita ini ada fujur, sifat fujur. Sifat fujur itu sifat tidak baik, sifat jahat. Dan ada sifat takwa yang ditanamkan kepada kita. Dan kalau ada faktor-faktor yang memancing kita untuk berbuat jahat, maka nyambung itu, ya, nyambung dan ya, connect dengan sifat jahat kita itu nyambung. Oleh karena itu jangan dekat-dekat dengan kejahatan. Ya. Karena kalau dekat dengan kejahatan, magnetnya itu kuat narik kepada kejahatan. Ya, makanya Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, kenapa? Nyambung, dekat. Ya. Jadi sangat sangat mudah orang terpengaruh dengan perbuatan tersebut. Kalau dekat-dekat bermain api di situ. Itu juga dengan teman-teman. Sampai Nabi bilang bahwa almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung dengan agama teman dekatnya. Seseorang itu sangat tergantung dengan agama teman dekatnya. Jadi kalau temannya baik, insya Allah ada pengaruhnya. Dia ingin berbuat baik. Tapi kalau teman-temannya tidak baik, jahat, itu juga sangat berpengaruh dengan kepribadiannya. Nah, jadi kita perlu sekali uh, untuk mengantisipasi, jangan sampai ya, kata-kataku kemarin sudah kita pelajari adalah antisipasi, perbuatan preventif, jangan sampai terjadi. Nah, sebelum terjadi jaga diri, ya, jaga diri dan jaga keluarga dari api neraka. Sebelum masuk neraka, maka jaga diri dengan apa? Tindakan-tindakan preventif. Ya, tindakan-tindakan preventif. Apa tindakan preventifnya? Didik, ya, didik diri, didik keluarga dengan kebaikan-kebaikan. Ya, didik diri dan keluarga dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah, kalau kita kenal banyak kebaikan, dekat dengan kebaikan, insya Allah kita akan terus semangat untuk melakukan kebaikan. Itu kata kunci yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm." Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang
yang wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Harus kalian setelah mengarahkan ayat-ayat kepada Nabi, kemudian kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala juga memanggil orang-orang yang tidak beriman, ya. Memanggil dan menyeru orang-orang yang tidak beriman dengan istilah ya ayyuhalladzina kafar, wahai orang-orang kafir. Bapak sekalian, saya sering sekali jelaskan kepada mahasiswa, ungkapan kata-kata kafir ini ya sama sekali tidak terkait dengan mengejek kemudian merendahkan orang-orang yang tidak berislam, tidak. Ini istilah kafaro ini artinya adalah menutup, ya. Jadi kafir itu artinya adalah menutup. Menutup apa? Menutup kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata mereka dari ajaran Islam. Mereka nggak membuka diri, objektif menerima kebaikan yang ditawarkan oleh Islam. Padahal mereka, sejak nabi-nabi mereka itu sudah, kalau ada nabi datang yang terakhir, Nabi Muhammad, pelajari, ikuti. Begitu. Ya. Nanti kalau Muhammad datang membawa risalah terakhir, ikuti. Ya, mereka menutup diri. Itu arti daripada kafir. Ya, menutup diri dari kebaikan-kebaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad datang untuk mengajarkan, untuk menyeru semua manusia. Ya, makanya awal-awal Al-Quran turun di Makkah, seruannya kepada ya ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia. Jadi istilah kafir ini untuk orang yang sengaja menutup-nutupi kebenaran yang mereka udah tahu itu benar. Tapi tidak semua orang yang tidak beriman dengan Islam itu harus kita istilahkan dengan kafir. Boleh kita dikatakan saudara kita sesama manusia, saudara kita sesama satu daerah. Ya, kalau istilahnya adalah sama-sama ingin berjuang kepada kebaikan, memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, itu nggak istilah kafir yang dipakai. Tapi ketika mereka menutupi kebenaran-kebenaran, itulah istilah kafir itu berlaku. Ketika mereka menutupi kebenaran, maka istilah kafir itu berlaku. Tapi kalau mereka jadi orang baik, itu saudara kita, ya saudara kita seperjuangan di dalam apa? Dalam menegakkan kebenaran, kebersihan, nilai-nilai kemanusiaan, itu bisa dipakai, ya bisa dipakai. Maka di sini adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, ya orang-orang yang menutupi kebenaran. Mereka tahu itu benar, tapi mereka tidak mau menerima dan tidak mau untuk mengambilnya. Nah itu. Nah orang yang kayak begini kata Allah, la ta'tazirul yaum. Ya. Udah tahu baik, nggak mau ngambil kebaikan, jangan nanti baru nyari alasan minta maaf di hari kiamat. Jangan nyesal nanti. Nah, begitu istilahnya di sini. Jangan nyesal nanti. Ya, di hari kiamat baru menyesal minta maaf, minta diampuni.
Itu istilah begini. Ya. Jangan kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Ya. Jangan kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Ya, karena itu, ya, pada saudara-saudara kita, ya, yang ingin belajar Islam, kita sangat berbahagia. Ya, silahkan belajar secara objektif. Ya, belajar dengan objektif, pelajari dengan cara pandang yang baik, terbuka, ingin mencari kebenaran, insya Allah ketemu dalam Islam. Ya, insya Allah ketemu di dalam Islam. Nah ini ya yuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang wahai orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum. Jangan mencari alasan pada hari ini. Ya, jangan membuat-buat alasan, mengemukakan alasan pada hari ini. Kenapa? Hari ini tidak ada manfaatnya. Maksudnya hari kiamat itu udah bukan waktu untuk nyari alasan. Tapi Masya Allah, Islam itu sampai umpamanya di akhir hayat, ya, di akhir hayat, ya, lalu mereka menyatakan diri jelang meninggal dunia, itu hapus semua dosa mereka itu, Masya Allah. Dalam Islam itu semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang tidak beriman, lalu dia beriman, bahkan jelang akhir hayatnya sekalipun, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hapus semua dosanya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi ketika kesempatan itu selama hidup tidak dipakai, ya, selama kesempatan hidup tidak dipakai, lalu untuk beriman, untuk memilih Islam sebagai ajaran yang sudah menawarkan kebaikan, lalu nanti menyesal di hari akhirat, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Nah ini sebenarnya juga bagian daripada antisipasi atau berpikir secara secara apa namanya, secara baik, secara terbuka, objektif untuk mencari kebenaran. Silahkan kaji sebaik-baiknya ajaran Islam, eh, kaji, pelajari sebaik-baiknya ajaran-ajaran yang akan menuntun kita semua kepada keselamatan. Insya Allah ketemu, ya, insya Allah ketemu dengan ajaran terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadzirul yaum. Jangan kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Ya, jangan kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, tugas kita semua untuk menampilkan Islam ini terbaik buat saudara-saudara kita yang lain. Ada kadang-kadang orang tidak mau masuk Islam ini gara-gara kita. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi fitnah orang lain untuk masuk Islam atau nggak suka Islam gara-gara kita. Orang Islam kayak gitu, gitu ya. Orang Islam kayak gitu. Nggak tertarik mereka untuk masuk Islam. Kenapa? Melihat orangnya, tangganya lah, teman-temannya lah, kondisi secara umum lah, begitu ya. Yang mereka lihat sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka itu melaksanakan ajaran agamanya. Nah itu yang kadang-kadang jangan sampai kita menjadi fitnah, menjadi penghalang orang-orang yang ingin masuk Islam gara-gara melihat kita. Nah tugas kita adalah menampilkan Islam sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan, sehingga orang tertarik untuk mendapatkan hidayah lewat perantaraan kita. Dan itu besar pahalanya. Ya, besar sekali. Satu orang saja dapat hidayah dengan perantaraan kita, kata Rasulullah, lebih baik daripada onta merah. Ya, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan onta yang paling mahal, paling baik, ya, paling ya, berkualitas. Ya, kendaraan yang paling mahal. Terus dapat satu orang saja dapat hidayah lewat kita, luar biasa. Nah, tugas kita semua menyampaikan
lewat pesan Islam ini kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia. Saya sangat yakin bahwa semua saudara-saudara kita siapapun eh, secara umum, ya, kalau belajar pasti akan, ya, akan menemukan keindahan di dalam agama, dalam ajaran agama Islam ini. Dan inilah eh, perintah Allah Subhanahu wa taala, seruan kepada saudara-saudara kita yang masih belum beriman, yang sengaja menutup-nutup diri. Ya, udah tahu, atau sudah dengar Islam itu begini begitu, sudah tahu kebaikannya, tapi belum memutuskan untuk menerimanya. Ya, belum memutuskan, masih ditutup-tutupi kebenarannya. Nah, kalau sudah terasa bahwa merasakan ada keindahan, kebaikan pada agama ini, terus lanjutkan buka diri. Ya, buka diri, pelajari lagi, buka hati, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sungguhnya kalian hanya akan diberi balasan dengan apa yang kalian telah lakukan. Jadi pada hari kiamat waktunya bukan minta maaf. Hari kiamat waktunya apa? Tanggung jawab. Mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita selama di dunia. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi pilihan-pilihan itu sudah dikasih oleh Allah di dunia. Gini-gini. Kalau mengikuti ini baik, kalau mengikuti ini nanti akan celaka. Sudah di dunia itu disuruh untuk memilih mana yang terbaik, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada dikasih petunjuk. Ya. Nah, kalau hari kiamat nanti bukan waktu untuk maaf, 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 nggak ada lagi. Ya. Kapan batasnya? Ya. Batasnya kapan? Saat kerongkongan nyawa sudah ada di sini, ya, di kerongkongan. Ya, kalau udah napas tuh sampai di sini, udah nggak ada lagi, sudah tobat. Ya, udah nggak ada lagi tobat. Nah, atau nanti matahari sudah terbit dari barat, ya sudah, nggak ada lagi tobat. Jadi itu kesempatan-kesempatan untuk kita semua manusia untuk membuka diri, ya, supaya eh, memilih yang terbaik untuk keselamatan dunia akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murni. Hadirin, hadiratullah, kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa orang yang beriman itu memang, ya, bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu nggak ada innama eh, eh, insan itu adalah mahalul khata. Manusia itu tempatnya kesalahan dan khilaf. Jadi eh, nggak ada manusia yang bersih dari dosa, ya, nggak ada. Nah, oleh sebab itulah Allah yang Maha Tahu tentang siapa manusia itu memerintahkan untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah membenarkan. Nah, tadi kan kalau kafaru itu nutup diri. Kalau yang beriman itu artinya sudah membenarkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar, berasal dari Allah, sehingga mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam. Nah, ketika mereka sudah masuk Islam, tidak berarti mereka itu murni, betul-betul tidak lagi bersalah, ya, artinya tidak ada niat, tidak ada
tidak ada nafsu melakukan kesalahan, enggak juga. Tetapi mereka eh, sudah sudah eh, yang sudah beriman ini ketika mereka melakukan kesalahan diperintahkan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat apa? Taubat yang nasuh, taubat yang semurni-murninya, taubat yang semurninya. Secara bahasa, taba, taubat itu kata-kata taba itu artinya ya, tabnya kembali. Nah, kembali kemana? Ke jalan yang lurus. Kan fitrah. Fitrah itu jalan baik, ya, jalan yang lurus, yang benar. Eh, orang yang melakukan kesalahan ternyata menyimpang, ya, menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar yang sebenarnya tujuan hidup itu dari awal sampai akhir itu ada tujuannya, ada jalannya untuk sampai ke tujuan, sampai ketika kita meninggal dunia itu ada jalannya yang baik yang ditunjukkan oleh Allah, ini jalan yang baik yang menyampaikan kalian kepada tujuan. Nah, ada orang yang di tengah jalan dia belok, dia nyimpang, nyimpang, salah jalan, ada yang sampai ke sesat, ya, udah kejauhan, ya, buat terlalu lama, ya. Ada juga yang sekedar tergelincir, ya, kan bahasa kan begitu kan, tergelincir. Ini jalan bener, ternyata tergelincir, masuk sedikit ke mana begitu ya, tergelincir. Ya. Nah, ada yang udah menyimpang agak jauh, ada yang sampai ke tersesat, tersesat. Nah, itu semua ya, diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi nyari jalan yang benar. Nah, kembalinya manusia ya, ke jalan yang benar itu namanya taubat. Ya, itu eh, itu makna daripada taubat. Hadirin, rahimakumullah. Jadi kalau di sini sangat jelas ya bahwa orang mukmin itu bukan orang yang selalu bersih daripada kesalahan. Nah, tetapi Allah arahkan, kalau kalian bertobat, kalau kalian bersalah, cepat lakukan tobat. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid itu fafirru ilallah, berlari menuju Allah. Jangan 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 santai ya, untuk kembali itu jangan santai-santai, tapi berlari menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam eh, cara, yaitu dengan istighfar, taubat dan sebagainya, cepat-cepat kita. Ada kita berpacu dengan waktu. Nah, ini eh, taubat dan nasuha, taubat yang nasuh, yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya itu eh, memang persyaratannya itu adalah tiga. Ya, kalau terkait dengan hak sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama adalah berhenti dari maksiat yang dilakukan. Syarat pertama, berhenti dari maksiat yang dilakukan. Udah, eh, kita kalau mau tobat harus menyatakan diri berhenti, mengikrarkan diri untuk berhenti meninggalkan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatannya, ya, menyesali perbuatan tersebut. Jangan sampai dia eh, menikmati perbuatan tersebut, ya, dia tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berketetapan hati tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ini satu, meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua adalah kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah janji untuk tidak mengulangi kembali. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Eh, kalau kita nggak janji untuk mengulangi kembali, potensi dosa untuk dilakukan kembali itu besar. Ya, potensi dosa untuk dilakukan kembali itu besar. Ada sifatnya
edik gitu ya, ketagihan. Ya. Ada sifat ediknya. Orang bisa ketagihan melakukan dosa. Ya, ketagihan melakukan dosa. Nah, kalau tidak punya kesungguhan, kekuatan untuk meninggalkannya, bisa-bisa orang terus-menerus takluk, menyerah dengan nafsunya, ya. Lalu menaati nafsunya terus-terusan, ya. Terus-terusan melakukan kesalahan-kesalahan, dosa. Nah, oleh karena itu eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk ya, untuk eh, segera bertaubat dengan taubatan nasuha kalau melakukan kesalahan-kesalahan. Nggak boleh nunggu lagi, ya, nunggu lama-lama untuk taubat. Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah suka dengan perbuatan tersebut. Jadi Allah senang, orang-orang yang bertobat itu senang Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang tobat, ya. Dengan orang-orang yang tobat, eh, dan dengan orang-orang yang suka membersihkan diri. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan Allah jauh lebih bahagia dengan taubat seorang hamba dibandingkan seorang manusia yang berada di padang pasir, ya, berada di padang pasir, dia istirahat, ketika istirahat tidak sadar ontanya itu pergi, ya, nggak sadar ontanya pergi. Bapak Ibu, kalau onta sudah pergi meninggalkan seseorang, dia berada pada pasir yang cukup panjang, itu tandanya mati, selamat mati. Kenapa? Bekal semua di situ, naik di atas kendaraan itu, pokoknya udah habis sudah, mati sudah. Ya, jadi kemungkinan mati. Lalu saat dia lagi sedih kayak begitu, tiba-tiba di depan matanya onta itu datang gitu ya. Ya. Tiba-tiba onta itu datang. Lalu dia mengatakan saking saking bahagianya itu mengatakan, ya Allah, ya, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking saking apa namanya? Saking bahagia itu salah salah apa namanya? Salah ngomong sudah gitu. Kata jadi saking bahagianya. Kata kata Rasulullah, Allah lebih bahagia dengan tobat seorang hambanya dibandingkan seorang yang kehilangan onta di padang pasir sampai salah ngomong. Ya, begitu. Jadi Allah senang orang-orang yang bertobat itu. Ya. Dan jangan sampai ada orang yang pesimis, ya, karena kebanyakan dosa, lalu pesimis untuk bertobat karena nggak ada harapan. Nggak ada. Sepanjang tadi itu, sepanjang eh, nyawa masih ada, kesempatan hidup masih ada, nggak ada pintu tertutup untuk bertobat. Nah, jangan di bagian yang sebelumnya itu nanti udah dikubur, sudah di akhirat nanti baru mau nyesal nggak bisa. Ya, maka cepat-cepat bertobat sebelum ya, sebelum meninggal. Nah, ini cerita yang cukup panjang dalam hadis, ya. Nabi menyatakan tentang cerita yang lain, yaitu cerita orang yang membunuh 99 manusia, ya. Nah, habis bunuh orang 99 ini, makin ini dia, makin pokoknya orang berbuat salah itu sebenarnya makin tidak tenang. Semua orang melakukan kesalahan itu tidak tenang. Dan dia makin nggak tenang. Akhirnya dia datang ke salah seorang orang alim lah. Ya, orang alim bertanya, aku udah bunuh 99 orang, boleh nggak? Dia nasihatnya nggak tobat. Orang alim bilang udah parah kamu ini dia. Parah sekali. Nggak ada tobat kayak gitu. Dibunuh lagi orang itu. Ya. Si alim itu dibunuh lagi. Genap 100 orang. Ya. Genap 100 orang dibunuh. Ya. Lalu makin ini, makin makin ketakutan, makin nggak tenang. Datang lagi ke alim yang lain. Ya, kata lagi alim yang lain. Lalu dia bilang nggak ada yang menghalangi kamu untuk bertobat.
Ya, nggak ada yang menghalang kamu untuk bertobat. Tapi syaratnya, ya, kamu harus tinggalkan negeri ini. Negeri ini nih bikin kamu kayak ketagihan melakukan dosa. Negeri yang kamu tinggal di tempat ini, ya, eh, membuat kamu menjadi ketagihan berbuat dosa. Udahlah kamu tinggalkan negeri ini, datang negeri sana, ya, datang negeri sana. Lalu dia ikuti nasihat itu, ya, dia ikuti nasihat itu, akhirnya dia berjalan menuju negeri yang disampaikan oleh gurunya itu. Nah, dalam perjalanan meninggal, ya, dalam perjalanan meninggal. Lalu malaikat azab dengan malaikat rahmat diskusi. Ya. Ini tugas siapa ini? Ini kira-kira tugas siapa ini? Ini tugas malaikat azab apa tugas malaikat rahmat ini? Ya. Saat mereka diskusi ada penengahnya, penengahnya. Kalau gitu, ukur aja jarak tempat dia tinggalkan dengan daerah yang akan dia datangi. Diukur katanya dalam hadis itu katakan sama jaraknya. Ya, antara tempat yang ditinggalkan dengan tempat yang akan didatangi, jaraknya sama. Ya. Dan akhirnya eh, dapat dapat lagi. Kalau gitu lihat arah badannya menghadap kemana. Ketika jatuh itu menghadap kemana? Menghadap tempat yang dia datangi atau menghadap arah yang dia tinggalkan. Jadi dia ternyata menghadap arah yang dia datangi, maka malaikat rahmatlah ya, yang menangani. Masya Allah, belum berbuat apa-apa, baru tobat, belum berbuat. Nah, yang berbuatnya apa? Baru berjalan untuk menuju tempat yang baik. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ini berikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin bertobat untuk kembali kepada jalan yang lurus. Nah, ketika tobat dilakukan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Barangkali dan barangkalinya Allah ini adalah pasti, ya, adalah pasti. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan di sini ada kepastian. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Ya, kesalahan kalian akan dihapus oleh Allah. Masya Allah. Hapus Pak. Ya, dihapus. Ya, kesalahan itu akan dihapus. Ketika tobat akan dihapus. Eh, Secara umum ya dihapus atau ditutup lah. Ya, ditutup kesalahan kita sehingga nggak diproses nanti di hari kiamat. Nah itu maksud daripada, ya, daripada taubat. Bahkan memang lebih menghapus di sini artinya adalah memang artinya nutup lah, ya, nutup kesalahan-kesalahan, ditutup sehingga tidak dilanjutkan nanti kasusnya di hari kiamat, tidak diangkat lagi kasusnya di hari kiamat. Karena memang setiap orang dosa dicatat, ya. Kebaikan dicatat semua, tapi yang ini yang orang sudah bertobat, ini kasus ditutup sehingga tidak diangkat lagi dan tidak dipermasalahkan lagi ketika dihisab nanti pada saat, ya, hari hisab, hari perhitungan itu nggak dicatat, nggak dipermasalahkan, nggak diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah, dan masukkan kalian kepada surganya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, begitu indah. Yauma la yuzillahu nabiyya wal ladzina amanu, pada hari itu Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Dan nggak ada lagi yang perlu sekalian. Orang yang beriman itu dapat dapat betul-betul di akhirat itu penghargaan yang sangat luar biasa. Kalau di dunia memang kadang-kadang orang baik dikatakan jahat, bisa dituduh jahat, bisa direndahkan statusnya itu di dunia. Ya, di dunia itu nggak bisa dijadikan standar, apa namanya, standar ideal. Tapi ketika di akhirat nanti orang-orang yang beriman itu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Hari itu, ya, Allah tidak akan mengecewakan.
tidak akan merendahkan, menghinakan orang-orang yang beriman, akan tinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang nabi dan orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Cahaya mereka memancar di sebelah kanan atau di hadapan mereka dan di, eh, di belakang di sebelah kanan mereka. Nah, ada sekalian, eh, cahaya di sini adalah cahaya beneran, ya, yang dikirim oleh Allah kepada orang yang beriman nanti di hari kiamat akibat atau balasan terhadap amal mereka di dunia. Jadi di dunia ini ketika mereka beramal itu nabung cahaya, wudhu cahaya, ngaji cahaya, sholat cahaya, itu nabung cahaya. Jalan ke masjid ini cahaya semua, cahaya. Nah, ketika di akhirat nanti di padang mahsyar itu mereka akan berjalan, itu dikasih cahaya kita itu, maka mereka dikawal oleh cahaya, sehingga nggak gelap mereka. Ya, mereka nggak gelap dalam jalan itu. Dan cahaya mereka itu berjalan memancar depan mereka dan sebelah kanan mereka, ngawal, sehingga mereka terpandu untuk kemana. Dan lalu mengatakan ya kulun, mereka mengatakan Rabbana Tuhan kami atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Minta supaya ini nggak sampai dikawal di padang mahsyar, tapi cahaya ini mengawal mereka sampai ke sirat. Sempurnakan cahaya kami ya Allah. Ya, karena sirat juga mereka memerlukan cahaya untuk meniti itu, dikasih cahaya lagi. Ya, dan ampuni kami sehingga mereka selamat ya di mahsyar, selamat nanti di sirat. Wa innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh kau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, hadirin sekalian, ini gambaran kenapa perintah taubat itu terjadi awalnya pada urusan rumah tangga, ya, yang diceritakan di surah Tahrim, tapi bisa semua masalah yang terjadi baik diri kita, keluarga kita yang melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu yang akan berujung kepada permasalahan keluarga. Nah, kalau ada masalah-masalah, tobat. Ya, kalau ada masalah-masalah, tobat. Nah, itulah solusi yang terbaik. Insya Allah kalau kita semua melakukan kesalahan tobat, itu pribadi kita akan baik, keluarga kita akan baik. Ya. Yakin bahwa kebaikan itu adalah Allah sumbernya. Kalau kesalahan dosa itu terjadi, masing-masing melakukan dosa, biasanya rumah tangga akan berantakan. Ya, rumah tangga akan berantakan. Nah, itu akibat daripada dosa. Nah, oleh karena itu di sini diarahkan untuk ya, jaga diri, jaga keluarga, kemudian kalau ada kesalahan bertobat. Insya Allah kalau keluarga kalian utuh, keluarga kalian baik, diri kalian baik, istri kalian baik, suami kalian baik, anak-anak kalian insya Allah menjadi orang-orang baik. Nah, ini ada sekalian beberapa hal yang bisa kita angkat dalam kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Itu absolut. Dan dalam kesempatan ini, insya Allah kita buka satu pertanyaan dan dialog dari jamaah masjid pada jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, mohon maaf, ini jauh dari konteks pembahasan kita pada sore ini. Jadi saya mau nanya tentang yang sedang ramai di kalangan media sosial yang tentang kiai bisa bahasa sebut atau berita malaikat itu menurut pendapat Ustaz gimana? Ya, baik. Eh,
ada hari ini, ya, yang jelas kalau ada yang mengaku dapat wahyu, nggak mungkin. Ya. Kemudian mengaku dapat bisikan malaikat, kita nggak bisa yakin. Ya. Meskipun malaikat itu selalu menjadi peneman kita, orang-orang baik itu akan ditemani oleh malaikat, kayak kita hadir di sini. Tapi bahwa kalau kita langsung menyatakan diri bisa memastikan itu dari malaikat agak berat. Memahami bahasa-bahasa makhluk-makhluk lain juga itu adalah keterbatasan, ya, bahkan itu diberikan khusus kepada nabi-nabi terkhusus seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Eh, oleh karena itu saya sih menyarankan kepada jamaah sekalian, eh, cari ikuti yang pasti-pasti aja, ya, yang pasti-pasti saja. Ada Al-Quran, ada hadis, ada kajian ulama yang muktabar, ya, yang sudah memang diakui keilmuannya, itu ada dijadikan rujukan. Ya. Sayang kalau mengambil atau belajar dari sesuatu yang gak jelas, ya, gak jelas rujukannya. Kenapa? Khawatir nanti ilmu kita gak bermanfaat, waktu kita habis. Ya. Cari ilmu yang bermanfaat saja. Allah. Thank you. Intinya bahwa hati karena beliau yang bisa di Zoom ada yang bertanya, kita kira-kira satu orang pada Amrullah dan Allah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita mau tanya Ustaz. Saat ini kan banyak fenomena nih Ustaz. Kita nih mungkin dalam pergaulan kan mungkin kalau ada ngobrol-ngobrol tuh setelah tuh ngibahin orang gitu kan. Nah, jadi itu bagaimana Ustaz kalau saat ini gitu tuh kayak gitu kita kan bicarakan keburukan orang gitu kan. Sedangkan kita ini kan malu nih. Maksudnya kalau mau minta maaf itu kan malu gitu kan. Bagaimana caranya? Kan dikatakan kan kalau seandainya kita minta maaf dengan orang yang kita bicarakan keburukan yang tadi itu, maka di akhirat itu kan kita pahala kita itu kan akan diambil oleh orang tersebut. Yeah. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini apa namanya? Ghibah ini betul-betul penyakit yang balwa gitu ya. Artinya musibah yang menimpa banyak sekali kalangan, ya, manusia. Kenapa mulut ini tak bertulang kata orang? Jadi memang ini memang luar biasa. Nah, memang tadi syarat taubat secara umum, ya. Taubat secara umum itu tiga tadi, ya, tiga. Menyesal, kemudian meninggalkan maksiat, menyesali, kemudian berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi memang ghibah ini terkait dengan sesama manusia. Ya. Disebutkan di dalam beberapa fatwa itu, kalau syaratnya dengan hak sesama muslim, maka memang harus mengembalikan haknya. Namanya kalau harta, kembalikan hartanya. Kalau darah, maka ada kisosnya. Kemudian kalau nama baik, maka kita minta, ya, dihalalkan. Namanya apa namanya? Kita ngomongkan kawan, minta maaf dan sebagainya. Jadi tapi kalau tidak mampu untuk melakukan itu, yang paling misalnya meninggal dunia atau jauh orangnya dari tempat itu, maka kalau masih bisa dijangkau dengan WA, dengan tulisan minta maaf, ya, dan sebagainya, menyampaikan. Nah, seperti itu, insya Allah bagian-bagian
nggak mampu dengan cara langsung, boleh dengan cara tulisan itu bisa dilakukan. Intinya ya memang apa namanya, itu hal yang harus dilakukan. Tapi juga kalau sahabat nggak mampu juga seperti itu, maka ganti dengan cara memuji dia, cari perbuatan yang baik-baik, ya, jangan jelekkan mereka, ya, puji orang-orang tersebut, tampilkan yang baik-baik dari mereka, ya, untuk mengganti eh, kata-kata kita yang tadi itu yang menjelek-jelekan mereka. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk obat daripada riba itu. Soal. Baik. Baik, Ustaz, untuk Kalau yang telah memberikan pertanyaan, silakan kita bisa menjawabnya. Sebenarnya kita sudah menjelang jam 6. Insyaallah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Juga apa yang telah disampaikan terkait dengan beberapa ayat, yaitu sudah dapat dan jelas ada manfaat bagi kita semuanya. Bagi jamaah masjid, insyaallah kita akan lanjutkan dengan sholat subuh. Pada kawan-kawan yang berada di itu, kami ucapkan jazakumullah khairan. Demikian juga kita memberikan Allah kemudahan, kesehatan, dengan kesehatan dalam kita. Baik, kita tutup majelis ini dengan baca hafizah dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta